Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kalian semua? Jangan lupa diajak jalan-jalan Vespanya biar seger. Alhamdulillah ketemu lagi di channel YouTube Vespa Kiwari. Yang mohon maaf karena belum secara intens untuk upload video. Terima kasih nih, kita sebelumnya di awal tahun kemarin itu lebih fokus ke perkenalan Instagram. Buat teman-teman terima kasih yang sudah follow, dan yang belum follow boleh follow di akun @vespakiwari. Kita sharing banyak mengenai Vespa di sana. Alhamdulillah ternyata setelah berjalan belum lama ini, ternyata banyak juga teman-teman yang merasa terbantu dengan karena kita sering sharing-sharing. Ada juga yang menjadi satu pengetahuan buat saya, tentunya buat yang lain juga. Makanya buat teman-teman jangan bosan-bosan buat sharing info hal mengenai Vespa, karena Vespa itu seru untuk dibahas. Nah, kali ini saya ingin bahas tentang salah satu unit kesayangan saya, yaitu Vespa PS Strada tahun produksian di tahun 86 sampai 88. Kenapa kita bahas secara terpisah di video? Karena memang unit ini begitu spesial buat saya. Nanti saya cerita tentang info detailnya mengenai unit saya ini. Oke, tapi sebelum saya masuk ke unit saya ingin bahas dulu secara global tapi tidak mendalam tentang seri unit PS. Karena tak kenal maka tak sayang. Kita belajar dulu sejarahnya sedikit buat refreshment. Saat mencari referensi, saya mengambil beberapa sumber, baik berupa gambar atau materi. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sebisa mungkin saya bubuhkan di akhir video, dan yang belum tercatat seperti itu, mohon maaf karena unsur ketidaksengajaan, spontan saja. Tapi dalam rangka sharing informasi buat teman-teman Vespa semua, semoga skuteris Indonesia tetap guyup dan rukun. Oke teman-teman, karena bahasannya saya kumpulkan dari berbagai sumber sehingga kata-katanya agak literasi. Jadi baiknya saya membaca agar tidak ada kesalahan, karena ini materi dari sumber sejarah Vespa PS. Masuk merujuk daripada berbagai sumber, The Giant Series adalah proyek Vespa PS yang pertama kali diproduksi pada tahun 1978 sampai tahun 1990-an, yang merupakan salah satu seri murni karya PT Dan Motor Indonesia, di mana seri sebelumnya yaitu Super, VBB, dan sebelumnya masih dirakit dan dikirim langsung dari Italia. Piaggio mempercayakan kepada PT Dan Motor Indonesia, di mana Indonesia saat itu menjadi salah satu top produsen Vespa. Proyek ini disebut Giant mungkin karena lebih kepada unit yang large frame dan meninggalkan small frame, meskipun ada seri Corsa di tahun 90-an. Jadi Vespa ini boleh dibilang merupakan karya anak bangsa sekaligus untuk dipasarkan khusus di Indonesia, atau boleh dibilang Indonesian domestic market. Tentunya dengan lisensi Piaggio yang menjaga, memonitoring, menjamin dengan kualitas standar internasional. Jadi ini Vespa seri produk dalam negeri nih teman-teman, yang diakui dan melewati proses quality control dari Piaggio sampai dengan layak untuk dipasarkan kepada masyarakat Indonesia. Keren ya? Seri Vespa PS termasuk seri Vespa yang generik atau mudah ditemui karena rentan waktu yang cukup lama dari tahun 78 sampai 90-an. Saya pun agak pusing gitu buat milah-milah serinya. Hal ini adalah salah satu faktor yang range harganya pun masih terjangkau dan masuk akal. Meskipun saat ini di mana geliat pamor Vespa sedang ramai-ramainya, kecuali dengan Vespa kondisi tertentu ya, itu punya harga yang di atas harga pasar. Vespa PS merupakan seri rekomendasi untuk para pemula yang baru ingin berencana untuk memulai memiliki Vespa, karena mesinnya bandel, nggak rewel. Saya yakin skuteris Indonesia juga pada setuju nih, mesin Vespa PS emang bandel. Selain itu, buat yang ingin bereksplorasi dan restorasi, bengkel-bengkel Vespa pun sudah tidak asing lagi dengan bentuk Vespa PS karena mudah ditemui. Desain dan karakteristik Vespa seri PS disesuaikan dengan kontur dan jalan dan bentuk tubuh dari orang Indonesia, utama di bagian bodi dan kaki-kaki. Pada saat itu menjadi varian baru dari seri sebelumnya yang lebih dominan dengan bentuk bulat. Kita tahu ya, ada VBB, terus masuk ke seri Super yang semi kotak, lalu berubah ke yang serba kotak ini seperti Vespa PS ini. Untuk yang Vespa seri PS pertama apalagi itu saking kotaknya sampai ramai atau biasa disebut dengan Vespa PS TV karena bentuk batoknya yang mutlak kotak seperti TV. Oke, kita diskusi sedikit tentang Vespa seri PS. Vespa seri PS ini ada yang bilang diciptakan untuk kaum perempuan,
setuju nggak nih guys? Karena modelnya banyak identik dengan perempuan, tapi nggak juga sih. Untuk seri-seri yang lain malah memang Vespa itu sudah identik dari Italianya dengan model-model perempuan yang seksi ya. Nah, pertama kalau misalnya kita lihat ini karena pengaplikasian dari ring 8 Vespa PS. Terus yang keduanya mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan zaman sekarang seperti motor Jepang yang Yamaha lah, cuman hanya yang tadinya diciptakan untuk perempuan tapi seiring dengan nilai konsumsi masyarakat sehingga bisa dipakai juga untuk laki-laki. Terus karena mungkin ada call name khusus untuk Vespa seri PS ini yang sangat kentara sekali, yaitu panggilannya PS Bikang untuk daerah Jawa Barat, atau PS Banci yang secara global di Indonesia. PS Banci itu tapi seiring dengan berjalannya waktu itu lebih membedakan antara seri PS yang Sein dan non-Sein. Vespa seri PS merupakan transformasi lanjutan dari Vespa Super. Saya sih termasuk yang setuju karena memang pertama ada persamaan dari pengaplikasian ring 8, Super juga ring 8. Terus dari kode rangka itu sama menggunakan VB gitu, VB. Jadi untuk Super itu VBC, sedangkan untuk seri Vespa PS itu VBX. Berbeda dengan yang Sprint. Kalau Sprint itu transformasinya ke seri PX, sama-sama menggunakan ring 10. Terus kode rangkanya itu VLB. Terus masuk ke seri PS VLX. Oke teman-teman, saya beberapa kali mempunyai pengalaman memiliki Vespa seri PS, Vespa PS di Six Sport, terus di Vespa PS Era sama Strada yang saya miliki ini. Ada tips membeli Vespa PS itu, memang seri Vespa itu ada, boleh dibilang ada penyakitnya lah gitu. Untuk seri Vespa ini pengalaman saya saat hunting dan membeli unit PS itu biasanya saya perlihatkan gambarnya ya teman-teman. Kita lihat di bagian dek tengah itu yang mudah keropos, di bagian dek tengah itu mudah keropos, lalu di bagian bodi belakang di atas shockbreaker belakang itu juga sama. Nggak tahu kenapa itu memang saya beberapa kali menemukan kondisi yang keropos juga. Terus untuk batok tengah atas itu biasanya sudah gantian, terus horn case-nya juga sudah gantian. Nah yang paling menarik adalah untuk Vespa seri PS yang mempunyai bagasi di tepung kiri itu biasanya sebetulnya itu merupakan keunggulan box bagasi kiri itu karena luas dan kedap air. Tapi seiring dengan penggunaan waktu terus dicuci gitu, karena kedap air sehingga untuk yang mencuci biasanya air masuk ke sela-sela pintu bagasi, sedangkan yang mencuci itu biasanya tidak mengeringkan bagian dalam box. Nah biasanya di bagian bawah box kirinya itu riskan dengan keropos. Jadi buat teman-teman yang pengen membeli Vespa PS, bagian-bagian situ kiranya bisa dicek, karena memang selain mesin yang menjadi keunggulan PS Strada, di bagian gearbox sama gigi as roda dan kupling itu di bagian bodinya, pengalaman saya sih di bagian itu yang sering menjadi kekurangan dari Vespa seri PS. Oke, teman-teman sepakat nih, Vespa PS ini mempunyai keunggulan juga dari sisi mesin. Pertama adalah karena nafasnya panjang, gigi rasionya yang dianggap pas, dan koplingnya yang dirasa tarikannya enak. Itu banyak juga yang mengambil mesin PS untuk dijadikan rat Vespa atau Vespa Extreme. Terus biasanya untuk seri Super itu di-upgrade-nya menggunakan gigi rasio PS juga atau kuplingnya PS. Terus fenomena yang selanjutnya adalah bodinya kuat berplat baja. Tadi meskipun ada saya jelaskan tentang kekurangannya, tapi sebetulnya nilai jual dari Vespa seri PS ini dari bodinya kuat berplat baja. Lalu yang selanjutnya adalah bodi dari Vespa PS itu sering dijadikan untuk Vespa balap karena jarak dari layar depan ke bagian bodi tengah itu lebih dekat, lalu jarak sumbu rodanya itu lebih panjang sehingga dinilai lebih nyaman untuk akselerasi di tikungan. Makanya nih buat teman-teman pasti sering lihat nih bodi Vespa PS atau kaki-kakinya sering dipakai untuk di lintasan balap Vespa ya. Terus keunggulan selanjutnya adalah karena Vespa PS ini masih menggunakan fork 3, yaitu per spiral dengan tabung anti getar yang dirasa lebih nyaman di tikungan. Jika
jika diperhatikan seri Vespa PS ini dari rentang waktu produksian di tahun 78 sampai 90-an itu dari spesifikasi mesin, fitur itu selalu di setiap tahunnya mengalami penyempurnaan produk. Meskipun di tahun-tahun akhir itu masih saja ada yang tetap dengan mempergunakan fitur lama. Contohnya di Vespa Strada saya itu tahun produksian di tahun 86 yang tidak menggunakan lampu sein. Sedangkan untuk Vespa PS Sera yang menggunakan lampu sein dengan fitur lainnya gitu. Nah, artinya meskipun di tahun-tahun akhir produksian Vespa PS itu tetap saja ada juga yang tetap menyukai dengan fitur seri lama. Itu tergantung keinginan konsumen. Perbedaan Vespa seri PS. Saya tidak akan mengkomparasi unit seri PS secara detail dan menyeluruh di setiap tahunnya. Namun saya akan memperlihatkan fitur-fitur yang menjadi pembeda. Di antaranya, ring lampu. Untuk bentuk headlamp, ada yang kotak mutlak tanpa ring dan memakai rim. Ada juga yang berbentuk oval menggunakan ring dan non-ring. Untuk yang sudah memiliki fitur AUM, artinya oli yang sudah terpisah ditandai dengan adanya tabung oli di sebelah tangki bensin, sehingga tidak menggunakan oli campuran ke bensin. Biasanya untuk fitur AUM di seri PS tahun produksian 86 ke akhir, meskipun masih ada seri non-AUM di tahun-tahun tersebut. Untuk seri Vespa PS yang sudah FEE dan AUM biasanya sudah dengan fitur meteran bensin yang terdapat di speedometer dengan bentuk speedometer oval dan tanda oli. CDI atau platina. Fitur CDI dianggap lebih tangguh di pengapian, namun tergantung selera juga. Ada juga yang lebih menyukai dengan sistem platina. 6 volt atau 12 volt. Untuk seri PS 6 volt, biasanya untuk seri PS di keluaran tahun awal yaitu tahun 78 sampai 83. Untuk seri PS yang sudah sein di awal tahun dengan spesifikasi 12 volt. Kunci kontak. Kunci stang dan kunci kotak ada yang terpisah dan sudah menyatu. Untuk yang memiliki kunci di atas stang, itu merupakan kontak dan kunci stangnya terdapat di bagian leher dengan menggunakan satu mata kunci yang sama. Sein dan non-sein. Terkadang untuk satu seri yang sama terdapat perbedaan antara sein dan non-sein. Speedometer oval atau bulat. Untuk speedometer bulat biasanya untuk seri PS yang belum memiliki fitur AUM. Lampu indikator. Indikator di seri Vespa non-sein menunjukkan tanda lampu dekat dan jauh. Untuk panel kiri non-sein itu biasanya hanya digunakan sebagai penutup baut saja. Namun jika dengan seri PS sein, panel kiri digunakan untuk saklar tanda lampu sein ke kanan dan ke kiri. Vespa PS di tahun keluaran akhir sudah menggunakan karpet di bagian dek kanan, kiri, dan tengah. Mikaisen berbentuk trapesium untuk keluaran awal. Mikaisen berbentuk lancip untuk seri PS keluaran tahun akhir. Bagasi samping dan depan. Untuk bagasi samping, posisi ban serep ada di depan, dan sebaliknya, untuk bagasi yang di depan, posisi ban serep di bagasi samping tertutup oleh tepung kiri. Bentuk pintu bagasi yang menjadi besar karena seiring dengan nilai kebutuhan konsumen. Bagasi ini tidak hanya untuk menyimpan toolkit, namun juga dipesankan kepada konsumen untuk menyimpan arsip. Apalagi di seri Strada ini, segmentasinya pun untuk para pengusaha dan para pegawai. Hand grip. Biasanya untuk Vespa PS tahun 85, hand gripnya berupa garis, namun tidak selalu. Ada juga yang menggunakan hand grip cung. Emblem. Ada yang stiker, ada yang aluminium. Untuk jok depan yang tidak menggunakan dudukan, maka bentuk dari tutup tangki bensinnya pun menggunakan sistem kitiran. Sedangkan yang menggunakan dudukan, tutup bensinnya tidak menggunakan kitiran. Karena pengamannya sudah tercover oleh dudukan joknya. Dudukan joknya ini berfungsi sebagai pengaman agar tuas tutup bensin atau tutup mesin tidak dapat dibuka dari luar. Tuas pembuka tepung ada yang kanan dan kiri. Ada juga yang hanya kanan. Untuk yang boxnya yang di kiri bersifat paten. Ada juga yang menggunakan tuas bawah untuk membuka tepung kanan. Oke, itu dia sekilas tentang perbedaan dari bentuk fisik yang terlihat secara dari kasat mata dari Vespa seri PS1 ke seri yang lainnya. Buat teman-teman, barangkali saya ada yang kelewat, boleh komen di kolom komentar.
komentar saya sih tentu saja Vespa PS di seri tahun keluaran akhir itu fiturnya paling lengkap. Tapi tidak selalu menjadi pilihan juga, karena beberapa teman-teman juga ada yang lebih suka dengan Vespa seri PS TV, karena Vespa seri PS TV itu sangat kental dengan Vespa PS-nya yang tidak dimiliki oleh Vespa seri yang lain. Itu artinya ini hanya soal selera saja. Setelah tadi kita bahas perbedaan, kita bahas persamaan. Nah, persamaannya adalah semua seri PS itu menggunakan fork 3. Setuju nggak nih teman-teman? Barangkali teman-teman ada yang pernah melihat secara Vespa PS keluaran akhir itu lebih ada yang memakai tabung 2. Iya nggak sih? Saya pernah lihat, tapi saya rasa itu bukan bawaannya. Kalau misalnya memang seri PS ini kan nantinya ke seri eksklusif yang sudah ada fitur starter ya. Nah, memang sih kalau dari Rengkesnya itu sudah ada Rengkes bolongan untuk ke transformasi ke seri selanjutnya. Tapi kalau misalnya dari fork, kalau saya lihat yang saya ketahui itu memang menggunakan fork 3 semua. Oke, setelah tadi bahas perbedaan, kita bahas persamaannya. Persamaan Vespa seri PS adalah sama-sama Vespa. Setelah kita bahas tentang perbedaan, kita ingin bahas nih persamaan setiap seri Vespa PS. Pertama, Vespa PS itu semuanya menggunakan ban 8. Lalu Vespa PS ini semuanya dari seri awal sampai akhir itu menggunakan fork 3. Barangkali buat teman-teman yang pernah menemukan menggunakan tabung 2 boleh di-share, itu salah satu seri yang PS yang unik juga. Lalu jarak sumbu roda sama lebih panjang dibanding dengan seri sebelumnya atau sesudahnya, misalnya Super atau PX di generasi yang sama. Semua Vespa seri PS menggunakan jok pisah. Saya belum pernah lihat seri PS yang menggunakan jok long seat. Terus ukuran karburator semuanya sama. Posisi nomor rangka dan nomor mesin semuanya menggunakan sistem pengereman tromol. Lalu semua serinya sudah dilapisi cat anti karat. Nah, ini merupakan salah satu standar operasional prosedur dari PT Dan Motor untuk mengecat cat anti karat untuk setiap Vespa seri PS. Itu dia teman-teman, singkat aja bahasan mengenai Vespa seri PS. Saya tidak bahas secara menyeluruh, singkat aja yang terlihat dan fenomena-fenomena di obrolan anak-anak Vespa. Tentunya semoga menjadi hasanah baru buat teman-teman. Sebetulnya saya ingin bahas lebih dalam nanti di episode selanjutnya tentang PS Strada tahun produksian 86 yang sampai saat ini umurnya sudah 36 tahun tapi masih dalam kondisi Andrian. Nah, buat teman-teman yang belum follow akun Vespa Kiwari, boleh follow di akun @vespakiwari, atau jangan lupa subscribe untuk video ini agar saya lebih termotivasi untuk berkarya lagi, sharing-sharing tentang fenomena Vespa. Kita bahas lebih dalam tentang Vespa PS Strada saya. Jangan lupa merekam sejarah Vespa ke